sehingga dijadikan alat transportasi ketika berperang. Dan perlu Anda ketahui, di dunia ini hanya tersisakan dua tipe jenis gajah, yaitu gajah Asia dan juga gajah Afrika. Terlebih dahulu untuk gajah Afrika mereka memiliki postur tubuh yang lebih besar, daun telinga yang lebar, dan untuk pertumbuhan gadingnya antara jantan dan betina sama-sama memiliki gading yang panjang, kuat, dan kokoh. Sedangkan untuk gajah yang akan tampil, gajah yang pada gambar ini menunjukkan bahwa tentunya kulit gajah ini sangat tebal, ketebalannya bisa mencapai 2-3 cm. Tetapi kulit gajah ini cukup sensitif terhadap paparan sinar matahari ataupun gigitan serangga, sehingga mereka lebih senang berendam dalam air ataupun berkubang di dalam lumpur seperti ini. Nah, gajah juga dikenal dengan sangat cerdas. Tentunya ada berbagai macam cara ketika mereka menemui makanan yang sulit dijangkau. Yang pertama, mereka mampu merobohkan pohon, mempergunakan gading dan belalainya, ataupun cara lain. Mereka pun mampu mengangkat kedua kaki depannya dan meraih makanannya mempergunakan belalainya. Ini terbukti, walaupun gajah ini memiliki postur tubuh yang lebih besar, akan tetapi gajah ini memiliki keseimbangan tubuh yang cukup baik. Coknya di sini. Dan gajah juga dikenal dengan satwa liar. Akan tetapi, ketika gajah ini sudah dilatih ataupun dididik, tenaganya ini mampu membantu pekerjaan manusia. Seperti pada gambar ini, ada salah seekor gajah jantan yang menarik gelondongan kayu, mempergunakan alat bantu berupa rantai dan tambang yang diikatkan pada tubuhnya. Namun ketika dalam perjalanan ada hambatan, yaitu seperti kayunya tersangkut, maka akan ada gajah lainnya yang mendorong gelondongan kayu tersebut dengan mempergunakan gading dan belalainya. Itulah dia informasi mengenai gajah telah saya sampaikan untuk Anda. Pada pertunjukan kali ini akan menggambarkan aktivitas gajah di hutan. Bagaimanakah pertunjukannya? Namun sebelum pertunjukannya dimulai, boleh dong diberi semangat tepuk tangannya. Terima kasih, selamat sore dan selamat menyaksikan. Sudah ada orang lain. Tuh lihat, tuh udah mau mulai tuh. Oke, di sini saya akan menyapa Anda semua. Selamat sore semuanya. Mana nih suaranya? Boleh dong lebih semangat lagi. Selamat sore semuanya. Sore, terima kasih. Nah, para pengunjung, selamat datang untuk para pengunjung Taman Safari Indonesia, khususnya yang sudah berada di area Panggung Gajah Sumatera. Sebelum presentasi edukasi Gajah Sumatera kami dimulai, di sini saya Ranti, saya tidak akan tampil sendiri. Di sini saya akan ditemani oleh 3 Gajah Sumatera kami bersama perawat-perawatnya. Langsung saja untuk posisi pertama, di sini ada Gajah Sumatera kami yang paling besar. Halo Clara. Halo. Nah, para pengunjung, Clara ini berusia 30 tahun. Clara ini berasal dari Palembang. Di sini Clara akan menunjukkan bagaimana Clara membantu kiper kami bisa naik ke atas gajah melalui belalainya. Seperti apa sih Clara? Di sini Clara akan menunduk seperti ini dan secara perlahan perawat kami bisa naik seperti ini. Di sini Clara tampil bersama perawat cantik kami yang bernama Kanova. Selamat sore. Nah, para pengunjung, kiper gajah ini bisa naik ke atas gajah ini melalui belalainya. Dan cara turunnya seperti apa sih Clara? Wah, dengan melalui belalainya kembali seperti ini. Terima kasih Kanova. Untuk posisi kedua, di sini ada Gajah Sumatera kami yang paling kecil yang bernama Ino. Halo Ino. Di sini Ino akan membantu perawat kami bisa naik ke atas gajah melalui kaki depannya. Biasanya ini digunakan ketika kita mendapatkan serangan dari samping kanan ataupun samping kiri. Dengan cara apa sih Ino? Nah, para pengunjung, Ino ini berusia 18 tahun. Ino ini yang siap berkembang biakan Taman Safari Indonesia Bogor, hasil perkawinan induk Kang Linda dan penjantan Taruh. Di sini Ino tampil bersama perawat cantik kami yang bernama Kasela dan Kalia. Selamat sore. Bagaimana ya cara Ino membantu perawat kami bisa turun dari leher gajah? Dengan cara apa sih Ino?
Wah, ini mengangkat lagi sebelah kaki depannya dan secara perlahan perawat kami akan turun seperti ini. Terima kasih Kak Sela. Untuk posisi terakhir, di sini ada Tati. Di sini Tati tampil lagi bersama Kak Nova ya. Nah, harapannya di sini Tati akan memperlihatkan apa sih gunanya ini belalai gajah ini. Belalai gajah ini tidak mempunyai tulang, hanya memiliki 40.000 otot kecil yang dapat bergerak ke segala arah. Mengapain sih Tati? Wah, di sini Tati akan mengangkat perawat kami mempergunakan belalainya seperti ini. Nah, para pengunjung, Tati ini berusia 27 tahun dan berasal dari Palembang. Itulah penampilan ketika ketiga ekor gajah Sumatera kami bersama perawat-perawatnya. Nah, para pengunjung, ada berbagai macam cara ketika gajah ingin mengambil makanan yang sulit mereka jangkau menggunakan belalainya. Langsung saja untuk posisi pertama, kita lihat di sini ada Tati. Tati mengambil makanan di atas pohon dengan cara menaiki tonggakan kayu dan meraih makanannya mempergunakan belalainya. Belalai gajah ini adalah penghubung antara hidung dengan bibir atas. Belalai ini tidak mempunyai tulang, hanya memiliki 40.000 otot kecil yang dapat bergerak ke segala arah. Dan di sini juga ada Ino. Boleh dan diberi semangat tepuk tangan untuk Ino. Wah, di sini Ino mengambil makanan di atas pohon dengan cara mengangkat kedua kaki depannya dan meraih makanan yang menggunakan belalainya. Walaupun gajah ini memiliki postur tubuh yang cukup besar, tetapi gajah ini memiliki keseimbangan tubuh yang cukup baik. Dan di ujung sana ada Clara. Clara ini mengambil makanan di permukaan tanah dengan menggunakan ujung belalainya. Nah, Bapak Ibu, gajah ini kan besar dan juga berat. Kira-kira ketika gajah ini berjalan akan mengeluarkan suara atau tidak? Ada yang tahu? Di sini Clara akan membuktikan apakah ketika gajah ini berjalan akan mengeluarkan suara atau tidak. Didengarkan? Ada yang mendengar suara langkah dari gajah? Ada yang tahu gak alasannya kenapa? Ada yang tahu? Gak tahu ya, nanti kita cari tahu kenapa sih kalau gajah ini berjalan tidak mengeluarkan suara. Aktivitas selanjutnya, nah para pengunjung, setelah gajah ini beraktivitas bersama kawanannya, gajah ini akan mencari tempat yang nyaman untuk mereka merebahkan tubuhnya. Wah, Tati udah tidur aja nih Tati. Ino mau ikut tidur gak Ino? Nah para pengunjung, gajah ini tidur dengan posisi berbaring seperti yang Tati dan Ino lakukan. Gajah tidur dengan satu sisi kanan ataupun sisi kiri dengan sebelah daun telinga yang menempel ke lantai ataupun ke permukaan tanah. Ini berfungsi ketika gajah ini mendengar ancaman bahaya, mereka ini akan segera terbangun. Karena gajah ini memiliki indera pendengaran yang cukup baik. Gajah juga bisa tidur dengan posisi berdiri dengan belalai yang menempel ke lantai ataupun ke permukaan tanah. Gajah juga membutuhkan waktu tidur sebanyak 6 hingga 8 jam per hari dan sisa waktunya mereka pergunakan untuk mencari makanan. Wah, tadi sama Ino mau ikut bangun gak Ino? Ikut dong Mbak. Nah para pengunjung, gajah ini ketika melakukan perjalanan ke hutan, gajah ini menemui hambatan seperti pohon tumbang. Bagaimana ya gajah ini mengatasi hambatan tersebut? Nah, gajah ini kan tidak bisa melompat untuk menghindari hambatan tersebut. Kira-kira apa ya yang akan gajah lakukan? Di sini Ino akan memperlihatkan bagaimana Ino mengatasi hambatan tersebut. Dengan cara apa sih Ino? Wah, ternyata gajah ini mampu menerobos pohon tumbang tersebut dengan cara merangkak seperti ini. Boleh dong diberi semangat tepuk tangan untuk Ino. Wah, Ino lucu sekali sih Ino.
Tadi kita bermain sama Inol. Kali ini kita akan bermain bersama Tati. Di sini Tati akan menunjukkan bagaimana seekor induk gajah melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Kira-kira seperti apa ya seekor induk gajah ini melindungi anaknya? Di sini sudah ada Kanova. Kanova mau ngapain? Bobo, kenapa nggak mau bobo di rumah aja? Gak punya kasur, kasihan amat sih Kanova. Enggak ya, mau tidur dulu sama Tati. Di sini Kanova akan berperan menjadi anak gajah dan Tati akan berperan menjadi induknya. Wah, Tati mau ngapain Tati? Hati-hati, perhatikan kaki depan dan kaki belakangmu. Boleh Tati beri semangat tepuk tangannya. Nah, para pengunjung gajah melindungi anaknya tepat di bawah rongga dadanya karena gajah ini memiliki rongga dada yang cukup luas. Jadi beginilah seekor induk gajah melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Bagaimana Kanova? Aman? Aman ya. Terima kasih Kanova, terima kasih Tati. Nah, para pengunjung, gajah ini memiliki kulit yang sangat tebal, ketebalannya bisa mencapai 2-3 cm. Tetapi kulit gajah ini cukup sensitif terkena sengatan matahari, sehingga mereka senang berendam dalam air ataupun berkubang di dalam lumpur. Wah, di sini Tati sama Inulnya sedang mandi, Bapak Ibu. Gajah mandi mempergunakan belalainya, diambil airnya dan ditampung berapa saat ketika sudah mereka akan menyemburkan tubuhnya seperti ini. Ada yang mau ikut mandi gak sama Tati sama Inul? Kakak mau mandi? Silakan Kak, langsung main. Udah ya, sekarang Tati sama Inul dulu aja. Nah, para pengunjung, gajah ini bisa menampung air dalam belalainya sebanyak 8 liter air. Dan belai gajah ini selalu digunakan untuk mencari makanan, minuman, ataupun mengangkut barang. Tapi fungsi utama dari belalai ini adalah untuk bernafas. Dan gajah juga memiliki sifat evaporasi pada kulitnya. Apa itu sifat evaporasi? Yaitu proses pengembang yang lebih cepat untuk kulit gajah. Dimana ketika badan gajah ini basah, tidak ada sinar matahari, kulit gajah ini akan cepat mengering. Nah, para pengunjung, bisa Anda perhatikan gajah ini sering sekali mengibas-ibaskan daun telinganya. Ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuhnya ataupun mengusir serangga yang ada di atas tubuhnya. Setelah gajah ini mandi, biasanya gajah ini akan merasakan gatal pada tubuhnya. Bagaimana sih gajah ini mengatasinya? Mereka ini akan mencari pepohonan ataupun batuan yang kasar untuk mereka menggosok-gosokkan tubuhnya. Seperti yang Tati dan Inul lakukan. Seperti inilah Bapak Ibu gajah ini menggosok-gosokkan tubuhnya. Menggosok-gosokkan tubuhnya ini berfungsi untuk menghilangkan parasit seperti kutu, jamur, ataupun kulit mati. Mereka menggosok-gosokkan tubuhnya dari ujung kepala hingga pangkal ekornya. Gajah yang tampil pada sore hari ini merupakan gajah jenis betina. Cara membedakan antara jantan dan betina sangat mudah sekali, kita lihat dari pertumbuhan gadingnya. Untuk yang betina, mereka punya gading yang sangat kecil ataupun nyaris tidak terlihat. Sedangkan untuk yang jantan, panjang gadingnya bisa mencapai 3 meter. Perlu Anda ketahui, di Taman Safari Indonesia kita memiliki 54 ekor gajah Sumatera yang terdiri dari 12 untuk gajah jantan dan 42 untuk gajah-gajah betina. Dan dengan bangga, Taman Safari Indonesia telah berhasil membiarkan anak gajah ini sebanyak 32 kali anak gajah yang lahir di Taman Safari Indonesia. Terima kasih. Nah, para pengunjung, perlu Anda ketahui juga gajah ini merupakan konservasi terancam punah, di mana di habitat aslinya yaitu di Sumatera, gajah ini hanya tertinggal 2.500 ekor lagi. Ini akibat dari penebangan liar, kebakaran hutan, ataupun akibat konflik antara gajah dengan manusia. Terima kasih Tati, terima kasih Bandriani. Nah, para pengunjung, gajah-gajah di Taman Safari tentunya selalu kami rawat, terutama kami rawat untuk bagian kakinya, yaitu perawatan untuk kuku-kuku pada gajah. Ada yang tahu gak jumlah kuku kaki gajah ada berapa? Berapa?
Coba Ino diangkat dulu Ino sebelah kaki depannya. Nah para foto untuk bagian kaki depannya, Gajah Asia memiliki 5 buah kuku. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan dimana selalu kami rawat, kami bersihkan setiap hari, dan selalu kami potong setiap 1 bulan sekali mempergunakan alat. Alatnya seperti ini yang dinamakan rinet atau pistol yang dikhususkan untuk memotong kuku pada gajah. Dan di ujung rinet ini memiliki lengkungan. Lengkungan ini berfungsi untuk membersihkan sela-sela pada kuku gajah. Dibersihkan sela-selanya seperti ini dan dipotong untuk bagian kuku yang memanjang, karena jika kuku kaki gajah ini tidak dipotong akan sulit untuk beraktivitas. Itu untuk bagian kaki depannya. Sebelum kita lihat bagian dari kaki belakangnya, kita lihat dulu bagian dari gigi gajah. Udah ada yang pernah lihat belum gigi gajah? Belum ya, ini dibuka dulu dong ini mulutnya. Yang di depan kelihatan nggak? Kelihatan, yang di samping kelihatan? Enggak, ini adalah bentuk dari gigi gajah. Gajah ini memiliki 4 buah gigi geraham, 2 di atas dan 2 di bawah, dan 2 gigi seri yang tumbuh menjadi gading. Nah, bentuk dari gigi gajah ini seperti halnya kepala tangan manusia. Bentuk gigi gajah ini seberat 4-5 kg. Dan di masa hidupnya, gajah ini mengalami pergantian gigi sebanyak 6 kali saja. Itu untuk bagian dari gigi gajah. Kita lihat lagi bagian dari kuku pada gajah. Antara depan dan belakang jumlah kukunya sama apa beda? Ada yang tahu gak? Coba Ino diangkat lagi. Nah, berapa untuk bagian kaki belakangnya? Gajah Asia memiliki 4 buah kuku. 1, 2, 3, dan 4. Dan di mana pada telapak kaki gajah ini memiliki bantalan lemak yang sangat empuk. Inilah alasan kenapa gajah ketika berjalan tidak berbunyi, karena gajah ini memiliki bantalan yang sangat empuk seperti ini. Itulah bagian dari perawatan untuk kuku pada gajah. Masih bersama Gajah Sumatera kami, di sini akan memperlihatkan hasil kreativitas dari Gajah Sumatera kami. Wah, Ino bawa apa nih Ino? Terima kasih Ino. Coba kita lihat isinya. Ino bawa apa sih? Wah, di dalamnya ada 1 buah kaos. Kaos bertuliskan Save the Sumatran Elephant. Dan di depannya juga ada gambar gajah yang sedang memegang kuas lukis. Wah, emang gajahnya bisa melukis? Tentu saja. Inilah hasil karya dari Gajah Sumatera kami yang bernama Ino. Boleh dong diberi semangat tepuk tangannya untuk Ino. Ino, Mbak mau tanya dulu deh. Emang benar ini Ino yang lukis? Iya Mbak, bener. Ini Ino yang lukis katanya. Iya deh, Ino percaya. Ino, dibawa ke depan lukisannya mau diapain sih sama Ino? Mau ditawarin buat dijual? Iya Mbak, mau ditawarin buat dijual sama Ino katanya. Ya udah Ino, kalau misalkan mau ditawarin buat dijual, gimana kalau misalkan Mbak kasih harga? Harganya 200.000. Ino setuju gak 200.000? Ino kenapa geleng-geleng? Ada yang tahu gak kenapa? Kemahalan atau kemurahan? Kemahalan. Ya udah Ino, kalau misalkan kemahalan, gimana kalau misalkan Mbak diskon aja? Diskonnya 50% jadi 100.000. Ino setuju? Setuju? Iya Mbak, Ino setuju dengan harga 100.000. Nah, para pengunjung di sini kami menawarkan hasil karya dari Gajah Sumatera kami berupa lukisan dengan harga 100.000 untuk per orangnya. Dan bagi Anda yang ingin membeli hasil karya dari Gajah Sumatera kami, Anda akan mendapatkan seuntai kalungan bunga dari Ino sebagai ucapan terima kasih. Supaya Anda tidak penasaran apakah benar itu Ino yang lukis, di sini Ino akan memberikan dengan cara melukis. Silakan. Ada di sini kami hanya memberi 3 kesempatan saja loh. Sudah ada? Oke, cantik sini. Langsung naik ke atas panggung. Ditunggu dulu ya. Inonya sedang melukis dulu.
Nah, para pengunjung bisa Anda perhatikan, gajah ini melukis mempergunakan belalainya. Di ujung belai gajah ini terdapatkan satu ruas jari. Ini berfungsi untuk menjepit ruas lukisnya. Beda sekali dengan gajah Afrika. Gajah Afrika di ujung belainya memiliki dua ruas jari. Dengan Anda membeli hasil karya dari Gajah Sumatera kami, berarti Anda telah ikut serta dalam melestarikan satwa langka, khususnya untuk gajah-gajah Sumatera. Silakan, masih ada, dengan harga 100.000 Anda akan mendapatkan seuntai kalungan bunga dari Ino. Mbak, itu ada. Nah, para pengunjung, tak bosan-bosan kami selalu ingatkan Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan cara selalu menggunakan masker dimanapun Anda berada, atur jarak aman Anda minimal 1 meter dan selalu mencuci tangan dengan air dan juga sabun. Dan Taman Safari juga membuka program, yaitu program Lion Feeding Adventure, di mana Anda bisa memberi makan kepada singa-singa Afrika kami secara langsung dengan harga 250.000 untuk per orangnya. Inilah hasil terbaru dari Ino. Boleh dong diberi semangat tepuk tangannya. Bener ya, ini hasil karya dari Ino. Sini cantik, cantik sini. Disiapkan kameranya ya. Rentangin tangannya, lihat ke gajahnya ya. Oke, siap ya. Nah, para pengunjung, bagi Anda yang ingin merasakan menunggangi gajah, Anda bisa beli tiket dengan harga 25.000 per orangnya. Siap ya cantik, di sini Ino ingin mengucapkan terima kasih cantik, kata Ino. Udah dapat ya Bu fotonya? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya, silakan cantik. Sini. Oke. Rentangin tangannya. Sini, Kak. Oke, siap ya. Disiapkan kameranya. Siap ya. Di sini Inul ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih cantik, kata Inul. Oke, selanjutnya satu lagi ya. Oke. Sini ganteng. Nggak boleh Ibu di sini aja. Nah, rentangin tangannya ganteng. Oke, ibunya agak mundur. Nah. Siap ya ganteng, lihat kameranya. Lihat kameranya, sayang. Nah, para pengunjung, pada pukul 3 sore hari ini ada event Santa Surprise. Ini berlokasi di area Istana Panda Indonesia. Bagi Anda penasaran, Anda bisa langsung ke Istana Panda Indonesia. Silakan. Masih ada? Nah, para pengunjung, bagi Anda yang merasakan menunggangi gajah, Anda bisa beli tiket dengan harga 25.000 untuk per orangnya. Dan bagi Anda yang ingin memberi makan kepada gajah-gajah Sumatera kami, di sini kami menyediakan wortel dengan harga 10.000 untuk per cupnya. Jika tidak ada, usai sudah dari pertunjukan gajah Sumatera kami, di sini saya ada Ranti, ada Kasela, ada Mbak Andriani, ada Ino, ada Kalia dan Kanova dan kru gajah lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kunjungan Anda. Selamat sore, salam berkreasi kembali. Sampai jumpa lagi dan salam Taman Safari Indonesia. See you next time. Bye.